Kami melihat urapan Tuhan memenuhi kami saat ini. Hubit sikap, aku memberkati hidupmu. Aku bicara kepadamu agar kamu ketahui bahwa suasana surga akan turun di tengah-tengahmu saat kamu melepaskan beban ini. Letakkan semua dalam pelataranmu dan marilah masuk dalam penyembahan. Marilah masuk di dalam urapan dan marilah masuk di dalam firman-Ku, karena aku akan bicara kepadamu. Lehotusi tupinema, kami melihat padang hijau. Kami melihat sinar kemuliaan turun di tengah-tengah kami. Nusiatama, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu, urapi tempat ini, urapi umat-Mu Tuhan. Kami lihat tangan Tuhan menjamah kita, dan Dia berkata, "Nurisikelah, aku ada bersamamu. Nikmati pimpinanku ini dan terimalah Roh-Ku di tengah-tengahmu." Kami melihat urapan Tuhan memenuhi seluruh hidup ini dan ruangan ini. Inilah tubuh kami, inilah roh kami, inilah jiwa kami. Kami sujud menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu, kami minta Engkau yang bicara. Hubir, tegurlah kami dan bicaralah Engkau di tengah-tengah umat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Kita ada satu perjamuan yang suci hari ini, maka itu kita siapkan hati kita. Tuhan berkata bahwa inilah padang rumput, padang hijau. Jadi kita ini ada di tengah-tengah padang hijau, di mana urapan Allah bekerja. Berkat ada, kesembuhan ada, kesehatan ada. Amin. Jadi kita harus punya iman bahwa kita ada di tempat padang hijau itu. Amin. Ada sesuatu yang membuat saudara tidak suka dengan padang hijau? Semua suka? Amin. Suka? Bilang sama teman kiri kananmu, aku suka padang hijau yang Tuhan berikan. Ya, aku suka padang hijau yang Tuhan berikan. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Allah itu dahsyat. Dia tahu posisi kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sehingga kita tahu bahwa judul atau tema hari ini adalah jalanku dalam salibmu, di mana kepak sayap kemuliaan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Dengar kan? Sekalipun kamu 1000 kali datang ke bait Allah, maka kamu tidak akan menerima urapan Allah. Kenapa? Karena kamu tidak percaya. Orang yang percaya itu adalah melakukan perintah-perintahnya. Di sini dikatakan, dalam gambar ini, dia angkat tangan, dan di kiri kanannya dipenuhi dengan urapan Allah. Nah, itulah yang Tuhan mau. Dan penglihatan yang seperti ini, biasanya bagi orang-orang yang berpuasa sampai 40 hari. Dan orang-orang yang tertentu itu juga akan diberikan petunjuk-petunjuk. Nah, kita memohon kepada Tuhan, walaupun kita mungkin di antara kita tidak ada yang puasa 40 hari, karena kita tidak ada jalan ke situ, maksudnya kita tidak ada hari-hari kita akan puasa. Nanti pada waktu hari yang ditentukan kita akan puasa 40 hari. Tapi kita minta supaya urapan Tuhan itu bekerja seperti di dalam gambar ini. Ya, bagaimana caranya, Bu, supaya jalanku ini benar-benar di dalam salib Tuhan? Kenapa? Karena salib itu bicara tentang pengorbanan. Mengenai apa? Pengorbanan. Jadi kalau pengorbanan itu berarti kamu harus rela. Seringkali saya katakan rela. Orang rela itu macam-macam, saudara. Rela karena cinta anak. Dengarkan baik-baik. Rela karena sayang sama pacar. Rela karena sayang sama istri. Rela karena sayang sama suami. Yang Tuhan mau itu adalah kewajiban. Dengar ya, saudara. Itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Tapi yang Tuhan maukan rela di sini adalah pengorbananmu yang pribadi, hubunganmu pribadi, tidak ada ABC, suami, istri, anak mati, tidak ada ikut-ikutan. Di sini pribadi, yaitu pribadimu. Namamu siapa? Bu Titik, ya Titik sama Tuhan pribadi. Namamu siapa? Joni sama Tuhan pribadi. Bagaimana hubunganmu
kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kalau kamu mau jalanku di dalam salibmu, itu berarti saudara harus fokus kepada Tuhan. Nah, orang yang fokus kepada Tuhan itu seringkali pakai logika. Loh, aku sudah fokus Bu Titik. Apa yang Bu Titik minta? Urapi 4 kali tak urapi. Nanti suruh baptis, sudah ikut baptis. Nanti potong rambut. Itu kewajiban, saudara. Yang Tuhan mau di sini adalah jalan salib itu jalan hidup dan nafasmu. Ambil nafas ini, itu sesuai enggak untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara belum masuk di dalam kerelaan jalan salib ini, berarti saudara masih dalam pelataran. Karena di dalam Tuhan itu ada 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Saudaranya ada di dalam pelataran, tapi Tuhan tidak ingin kita hidup suam-suam kuku. Dalam pelataran ini bisa berubah-ubah, mut-mutan. Kalau orang mut-mutan kerja, mut-mutan rumah tangga, mut-mutan, itu tidak baik, saudara. Kalau saudara mau berumah tangga, ya harus berumah tangga sungguh. Kalau saudara mau kerja sungguh, itu supaya saya tidak ada di dalam pelataran. Pelataran itu di luar, bukan di dalam, saudara. Bukan di dalam satu kelompok rumah, tapi itu masih di luar. Walaupun kita sudah dipegang, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai di pelataran toh, itu Tuhan tidak suka. Dia mau mengundang kita, mari masuk lagi ke ruang kudusku. Supaya apa? Supaya perintah ini akan terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana Tuhan memberikan cahaya ini kepada kita? Kalau hidup kita ini enak-enakan, tahu enak-enak. Ini contoh aja. Kamu sedang mengharap, ini anak kecil, sedang mengharap PR, sudah, padahal belum. Nah itu kan perintah tuh. Dia sekolah punya perintah PR, harus digarap. Sudah ulangan, sudah belajar belum? Sudah, tapi aku lupa. Itu tidak tanggung jawab juga. Jadi intinya kalau kita mau masuk dalam jalur Tuhan, kita tuh harus mau punya suatu bukan prioritas, suatu kemauan yang kuat untuk aku itu berlomba-lomba menuju ke dalam jalan Tuhan itu. Jadi bukan saingan, berlomba-lomba itu lombanya bukan dengan keakuan kita, tapi lombanya dengan kuasa yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kuasa yang tidak kelihatan tidak memungkinkan kita hidup bersama dengan Tuhan. Maka itu kita harus berhati-hati. Kita lihat ayatnya dulu ya saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasal 14 ayat 27. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kadang orang berkata muridku itu menganggap bahwa ini suatu kumpulan. Jadi kumpulanku dan kumpulanmu itu berbeda. Aku tidak mau ke sana karena kumpulanku ini lebih baik. Nah, itu sering terjadi. Padahal di dalam hidup kita ini tidak boleh membeda-bedakan agama, membeda-bedakan bangsa. Karena kita ini satu rumpun sama ciptaannya Allah. Kita harus bersatu, itu intinya. Tapi di dalam Lukas 14 ayat 27 ini diperdalam lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya, itu berarti pencobaan yang kamu alami itu pikulan. Tanggungan berat untuk kita. Hidup yang berkemenangan itu adalah saat kamu menghadapi masalah tidak ada jalan keluarnya. Itu hidup berkemenangan. Jadi jangan salah. Kalau kita ikut Tuhan, wow semua baik diberkati, itu bukan jalan salib saudara. Itu namanya Tuhan memberkati dengan limpah sehingga kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jadi hidup kita ini seperti suatu bukan suatu pemandangan, sesuatu yang dipilih oleh Allah. Dan setiap manusia itu memiliki takaran, ya, memiliki bobot bibit yang Allah tahu sendiri bahwa orang ini mampunya segini. Si B mampunya segini, si C mampunya segini. Tapi sama Tuhan disamaratakan, kaya, miskin, sedang, tidak punya martabat, tidak punya kedudukan, semua sama di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak sungguh-sungguh memikul salib ini, maka Tuhan katakan, kamu tidak akan menjadi muridku. Itu sudah jelas bagi anak muda, anak kecil, orang tua, orang tidak mampu, orang yang tidak bisa apa-apa, justru yang diem-diem yang ada di dalam kamar, tidak bisa apa-apa, setruk, Tuhan pun bisa pakai, saudara. Jadi jangan menganggap bahwa manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa itu Tuhan tidak beri kemenangan.
Justru dalam pergumulan itulah kita itu menuju kemenangan. Tapi orang dibalik, kalau punya salah nih, kalau kita punya tekanan terus ini, wah ini pasti ada sesuatu. Oh kalau kita begini-begini tuh nabrak, oh ini pasti ada. Salah. Justru di dalam pencobaan yang kamu tidak mampu itu, justru Tuhan ikut campur tangan. Satu kesaksiannya, supaya saudara bisa mengerti ya, bahwa mengapa tuh aku seperti ini. Ada seorang pemuda dan pemudi, ini lagi pacaran. Yang si cewek ini anak Tuhan dari kecil, ya. Si cowok ini baru kenal setelah pacaran, ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan seiring dengan logika, yang saya lihat kesetiaan yang paling menempel dan mengena itu ada yang laki. Kenapa? Karena baru dicas. Tahu sudah, HP yang baru dicas itu nyeneng, tapi saya tiba-tiba terus suaranya apa? Kadang nggak dengar, kadang rusak, harus didandani atau dibersihin atau harus bagaimana, kuncinya kayak gitu supaya bisa. Barusan ini saya ada di satu tempat, habis itu kan ngantuk, jatuh itu pecah pinggirnya. Jadi kalau lihat tulisan itu juga sebetulnya kelihatan, tapi entah hari itu saya pengen sudah dirubah aja, dibuang aja ininya, kacanya diganti, ya kan kaca ganti, ini Bu, ini bisa lebih terang, ternyata benar. Begitu saya pakai itu lebih fresh, lebih baik. Jadi perlu pendandanan, perlu pembentukan supaya kita ada sesuatu yang membuat kita itu lebih, mata bisa lebih tajam, bisa lihat. Jadi hidup kita juga gitu. Hidup kita ini tidak bisa sempurna naik, tapi dalam pribadi kita ini banyak sekali masalah, terus membuat kabur semua masa depan kita. Nah itu hati-hati, bisa lewat teman, bisa lewat orang yang kita cintai, dengarkan baik-baik, bisa juga ada orang yang kerjasama. Makanya mulai detik ini kita harus tahu bahwa kalau kita mau menjadi murid Tuhan, kita harus masuk di dalam salibnya. Jadi apa itu? Nah ini sekarang suatu hari pemuda ini bilang sama saya, dia konseling, saya itu bingung katanya. Bagaimana Bu kalau saya pisah dengan dia untuk sementara? Saya bingung, loh, kenapa? Saya disuruh sama orang tua keluar negeri. Saya harus sekolah untuk masa depan saya. Bagus dong, saya bilang gitu. Tapi kan bukan berarti kalau sudah di luar negeri kamu putus hubungan, enggak, saya ingin dia dewasa. Nah, kenapa? Karena dari proses hidupnya dia tidak mau melewati jalan salib. Saya tanya, maksudnya kamu tahu jalan salib? Tahu Bu? Apa? Yes, pokoknya tentang penderitaan. Saya bayangkan Tuhan dicambuk, Tuhan kasih mahkota duri, lambungnya dilukai, jualan terseok-seok, itu sudah penderitaan. Tak banding dengan aku, yuk sayalah yang enggak berat gitu. Betul itu logikamu. Tapi kalau di dalam roh, dengarkan, kalau di dalam roh, namanya jalan salib bukan seperti itu. Ya. Kita melihat penderitaan langsung kita jadi, wah aku juga enggak kayak gitu, enggak bisa banding-banding. Tuhan itu Allah, enggak bisa dibanding-banding. Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia enggak sakit itu bisa, tapi dia tunjukkan cintanya pada manusia. Nah ini yang kamu perlu respon. Kalau kamu mau mencintai Tuhan dengan sungguh, tunjukkan cintamu itu kepada Tuhan. Lewat apa? Loh Bu, dia duduk dengan gagah gitu, dia bilang, saya ini ya Bu ya, gini ya, saya sudah lakukan. Satu, saya hormat sama orang tua. Saya tidak pernah berontak. Dua, saya cinta dengan ini pacar saya. Sampai mati pun tak rela Ibu. Ketiga, saya tidak pernah punya kesalahan. Saya berusaha untuk baik. Saya bilang, itu logika. Yang Tuhan mau di dalam roh, yang betul-betul namanya mencintai Tuhan itu adalah waktumu untuk Tuhan. Loh, saya sudah Bu. Selama saya cinta Tuhan, selama Ibu tidak lihat tak? Saya ikut ini, ikut 7 hari berturut-turut, itu saya ikuti semua. Sama saya bilang itu. Sama, aku juga gitu. Tidak ada namanya tidak sobo rumah, sobo gereja. Setiap hari ke gereja. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada kamu itu apa upahnya? Apa yang kamu nikmati? Dia bilang, aku bahagia punya pacar. Aku senang orang tua aku tidak pernah bertengkar. Aku senang berkatnya itu mengalir terus. Logika itu fisikmu
jiwamu tuh apa yang kamu terima? Nggak ada, Bu. Nah, berarti kosong, berarti percuma. Terus apa, Bu? Saya salah tadi dalam hal? Tidak ada. Tuhan tidak pernah menghakimi kita, tapi kita koreksi diri. Yang namanya kamu mau masuk dalam jalan salib, benar-benar mencintai Tuhan, itu rela waktumu. Sudah kamu menyenangkan hati Tuhan? Lewat apa, Bu? Berdoa. Pernah? Berapa jam berdoa? Waduh, ya pokoknya ngantuk cepat, Bu, ambil tidur. Terus nanti aku tergesa-gesa, seringnya aku setel juga sembahyang nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Itu bukan cinta Tuhan. Itu ada kewajiban kamu. Wah, aku berdoa, jadi terpaksa Tuhan, aku doa bisa menyetir. Sekarang ada enggak waktu yang betul-betul untuk Tuhan? Tak persembahan. Kayak kamu mau persiapkan, oh ini hari ini ulang tahun pacarku, tak siap mau ini bikin kejutan. Pernah enggak seperti itu? Saya enggak pernah. Dia sudah lakukan itu. Akhirnya 1 bulan kemudian dia tidak nongol di gereja, tidak nongol kemana-mana. Badannya kurus. Sempoyongan dia datang dan dia nangis. Dia berdoa, nangis. Dia bilang, saya itu amin, dia duduk dekat saya, dia bilang, Bu, saya sudah tidak kuat. Kenapa? Karena saya mencintai Tuhanku, masalah datang bertubi-tubi. Gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Gini, Bu, pertama Allah, dia saksi. Saya berdoa, puasa. Dalam puasa itu banyak kejadian rentetan yang tidak karu-karuan. Ya hilang uang, sepeda motor, bisa hilang semua sudah satu-satu. Terus akhirnya apa yang kamu lakukan? Akhirnya orang tua saya bilang, kamu kuat ya, kamu pasti dosa sama Tuhan Yesus. Akhirnya kamu jatuh di dalam dosa. Padahal dia tidak nyoba apa. Dia nangis, dia luka batin. Saya bilang, lukamu mau bawa mana? Ya aku minum-minum, Bu. Terus aku lari ke pacar juga pergi lagi. Hanya aku pakai dugem. Ditulah dengan perempuan lain. Berarti tingkat peringkat pada waktu kamu cinta Tuhan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dengan sekarang ini apa yang kamu dapat? Tidak dapat nilai apa-apa. Ya sudah, mulai dari awal lagi lah. Nah itu maksudnya saya. Jadi sekarang ini sudah di dalam duduk perilaku saudara itu Tuhan yang tahu peringkatnya. Kalau saudara tidak melanggar, itu naik terus saudara. Paham saudara? Kalau saudara ada pelanggaran, cepat minta ampun sama Tuhan, karena waktu sudah dekat. Intinya seperti itu. Jadi kita mau ngejar poin untuk maju ke sana, untuk masuk tempat di mana Tuhan sudah buka pintu kuasanya, buka jalannya, itu cepat-cepat ke sana. Kenapa? Karena jalan waktu kita, umur kita tidak tahu kapan kita dipanggil, kapan terjadi sesuatu. Ayo sekarang siapkan hatimu, tabung hidupmu itu untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan. Itu intinya seperti itu. Jadi supaya kita menjadi murid yang benar. Akhirnya dia mengaku, ya sudah, Bu, saya tak minta ampun sama Tuhan, kan Tuhan itu baik. Tidak. Tuhan itu baik, tapi mengajari kamu supaya kamu tahu. Ingat, kamu akan sakit, masuk rumah sakit, hampir mati. Wah, Ibu nakut-nakuti. Tuhan itu jangan ngasih kronologimu. Ibu bukan meramal, tapi Tuhan sudah pesan jauh-jauh hari. Tuhan sudah tunjukin kronologimu. Hati-hati ya, jangan mabuk-mabuk. Ingat. Nah, sudah lupa 3 bulan atau 2 bulan saya lupa, koma dia. Begitu koma, orang tuanya diceritani kan, hanya dia panggil saya bilang, saya manusia, saya kasihan. Semua sudah tidak ada harapan saudara. Akhirnya saya bilang, sudah gini aja, Bu, kita doa aja sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan buka, karena dia murid Tuhan, dia anak Tuhan, dia setia Tuhan. Ya, hanya kita berdoa berkumpul. 10 hari kita puasa, terus 1 hari, makan cuma sekali, terus puasa. Kita minta, bukan minta kesembuhan, minta ini mau diapa-no. Karena dokter sudah angkat tangan, jantungnya, detaknya sudah karuan. Jadi dia jatuh tuh, gegar otak semua sudah ada, rusak semua organ tubuhnya. Ususnya juga terburai waktu tabrakan itu. Jadi sudah tidak ada harapan.
Hanya kita berdoa, berserah sama Tuhan, rohnya datang. Suatu malam, Tuhan, aku sudah pasrah, gitu, bilang gitu rohnya. Terus jiwanya datang, aku juga siap kalau Tuhan mau ambil aku. Itu roh dan jiwa bisa datang, saudara. Itu dunia roh ya. Tapi itu punya letang-letang. Tuh detaknya tinggal kadang ada. Hanya saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya tidak tahu. Tapi tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja, saudara. Tuhan punya maksud tertentu dengan anak ini. Ada 2 malaikat dengan kepak sayap. Turunlah burung merpati di atas kepalanya. Nah, ini yang kita minta. Burung merpati itu ada Roh Kudus yang membimbing kamu. Kemana arahmu, tujuanmu, sampai kamu dipanggil oleh Tuhan. Itu yang kita minta. Loh Bu, bukankah Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita selama-lama? Tidak mau pakai, tidak mau omong gitu asalnya. Roh Kudus, saya pimpin aku. Tuhan Yesus, terima kasih buat roh. Ya gitu. Tapi kita tidak pernah loh bilang kayak gitu. Kita minta, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan berkati, Tuhan pekerjaan ini, gitu kan. Sering kita kan kayak gitu. Sekarang kita belajar untuk seperti itu. Tuhan Roh Kudus, turunlah dan pimpin aku. Terus sudah sampai Tuhan membuktikan bahwa aku itu bersama kamu. Itu PR saudara. Amin. Jadi yang tua, yang muda, yang kecil, semua belajar, saudara. Jangan mau anggap remeh, karena umur manusia tidak bisa ditentukan dengan logika dan kekuatan kita. Ada orang diem-diem, sehat, ketawa-ketawa, baru berdoa, dan tidak ada. Kita sih bukan menakut-nakut, tapi ini waktunya kamu menjadi muridnya. Sampai kapan? Kita ikut pelayanan, tapi pelayanan kita hambar. Kita mencintai Tuhan, tapi kita hidup begini-begini aja. Jangan mau, intinya seperti itu. Nama, aku akan menggerakkan kamu. Aku ingin kamu berubah. Nah, dari situlah setelah dijamah Tuhan, Roh Kudus mengurapi hidupnya, maka bunyinya mesin itu bukan tutut lagi, langsung jalan. Tapi sempat anfal. Dari situlah papa mamanya baru percaya dengan Tuhan Yesus. Nah ini, apakah kita menunggu seperti itu? Atau seperti saya yang koma? Jangan, saudara. Sudah tidak boleh koma. Amin. Sudah jangan seperti anak muda ini. Jangan, sakit sekali. Banyak benturan-benturan membuat kita luka, saudara. Lebih parah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan juga tinggalkan pelayanan. Kenapa? Karena setiap kali kita pelayanan, namamu tercatat di sana. Oh ini, kerjamu ini, melayani ini. Tercatat di bumi dan di surga. Tidak terhapus, saudara. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Apa yang kamu beri untukku, aku akan beri kamu. Tak kembali, no. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita imani. Ada satu ayat di sini katakan, kamu itu, kalau kita lihat di sini ayatnya, saudara, kamu itu aku utus seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu iblis, saudara, bukan manusia. Jadi musuh kita itu bukan manusia sesungguhnya. Mungkin kita tidak suka si A, tidak suka si B, kelakuannya gini, begitu. Ingat, itu serigala yang menempel di dalam hidup kita, ada kuasa kegelapan. Tapi kita tidak mungkin bisa, kamu setan, tidak bisa, saudara. Nanti kejadian yang aneh terjadi. Dipikir apa? Wah, ini sesat ini. Siapa sih ngajari gitu? Nah, kan salah lagi. Jadi Tuhan katakan, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita harus teduh, saudara. Apapun yang terjadi, gejolak ini pasti ada. Kaum muda terutama juga. Kadang kita kan jadi kayak orang ketransfer gitu, saudara. Ada sesuatu yang nggak pas itu, kita moodnya wah nggak enak. Kadang juga ada sesuatu yang bagus padahal itu menjerumuskan. Senengnya setengah mati. Nah itu hati-hati anak muda. Like kaum ibu bapak biasanya ya kita paling sakit ini, sakit itu, sakit itu. Nah itu memang sudah harus dijalani. Tapi jalur Tuhan itu luar biasa. Amin. Kalau kita berusaha, kita minta pimpinan Tuhan, Tuhan itu bekerja. Ada satu kesaksian, ya lucu tapi ya harus saya ceritakan sudah ya kisah ini ya. Satu hari ada orang itu memiliki suatu pabrik yang besar sekali dan dia punya anak banyak, 6. Dan orang ini ingin membuat kolam yang besar juga.
karena keluarganya banyak. Jadi kolamnya itu ada 3, 1, 2, 3. Saat itu kita lagi pengurapan, saya bilang, Tuhan kok enggak enak ya, aku kok enggak sejahtera gitu di tempat kolam ini. Kenapa gitu? Nah, hanya kita berdoa di situ, ditunjukin sama Tuhan bahwa di tempat pusaran yang di bawah itu ada yang bergerak. Bukan dasar tanahnya, tapi itu memang seperti sesuatu yang bergerak. Hanya saya bilang, apakah ini ular, apakah ini sesuatu? Tuhan tak serang. Kita puasa 40 hari, tidak ada sesuatu kemajuan. Pokoknya bergerak toh. Jadi muter gitu, kayak gilingan pabrik. Hanya saya bilang, Tuhan sudah, saya mengalir aja. Nah, suatu hari, saya ini kan lagi diundang di sana. Biasa kita memang doa di sana. Terakhir saya sendirian karena ditinggal. Hanya anakku lagi tak pernah nopon ini ya sudah saya sendirian. Hanya saya tidak sengaja saya itu berjalan gini memutari kolam itu sudah. Dan tidak ada rasa takut. Padahal di ujung-ujung sana tidak ada orang, tapi saya memutari gitu sudah memutari. Yang membuat saya heran saat saya memutari itu ada sesuatu yang mengikuti saya. Nah, pada waktu mengikuti saya pikir ada orang di bawah, tapi nggak ada. Hanya saya berdoa gini, Tuhan, saya berhenti. Saya yang maju ke depan, tapi saya nggak mau. Saya mau Tuhan lebih dulu maju, dan Tuhan bentengi belakang saya. Karena saya ini sendiri di sini. Saya wanita, jujur aja sudah, kita kan tidak tahu apa-apa. Saya berserah sama Tuhan. Sudah tidak apa-apa, katanya. Ada sesuatu yang memberi, sudah tidak apa-apa. Ada sesuatu yang memberi saya tenang, tidak apa-apa, jalano. Aku bersamamu. Ya udah. Jadi, tapi saya tidak, dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Itu tidak seperti itu, saya nanti jadi aneh. Ya, tidak mati saya belajar. Apa yang saya punya lagu, ku mau cintai sejalan terus sampai mentok. Dari sisi ke sini notok begini, peluk gitu. Saya melihat ada sesuatu yang terang. Waduh, warnanya hijau, semua tembus sampai ke dalam. Begitu tembus sampai ke dalam, ya ampun, saya lihat. Ternyata pusarannya bulat itu tadi itu lintah yang besar sekali, kayak ubur-ubur. Matanya besar, mulut itu besar. Umpama kita lep itu sudah hilang semua. Rumah mungkin saya hilang. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan gitu? Akhirnya Tuhan bilang, tenang aja kamu. Turun malaikat saja. Hari ini tempat ini adalah tempat anakku. Saya tahu, cuma bilang hari ini adalah hari tempat anakku. Mulai hari ini tempatnya anakku. Hilang sudah. Cepat diusil. Saya sampai, gimana ini? Dia bilang sudah kudus tempatnya. Begitu Tuhan bilang sudah kudus, ini air seperti cahaya turun naik ke atas. Di situ saya melihat pemandangan yang indah sekali, seperti surga yang turun. Terima kasih Tuhan. Saya merasa damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sehati dengan Tuhan. Nah itu. Jadi waktu kita berbicara dengan Tuhan, kita itu harus belajar untuk mengerti. Mungkin sudah tidak sama dengan saya persoalan, tapi itu hal yang terpenting dalam perkara kecil belajar. Itu intinya seperti itu. Kan saya juga tidak mau seperti ini, tapi Tuhan tunjuk semua. Begitu suasana surga orangnya datang. Bu, aku pengen renang ya, anak-anakku beli renang ya malam ini. Loh, ini sudah malam jam 9. Tapi aku senang sekali, terang itu menerangi. Jadi kalau ini gelap, terang itu menembus seluruh kegelapan malam. Termasuk menembus orang itu tadi dan anak-anaknya. Lalu terus mau ya apa? Saya bilang, enggak, itu ini yang punyanya dia. Saya cuma bilang gini, anak ini kan masih kecil-kecil. Jadi enggak usah, enggak apa-apa lah Bu, enggak apa-apa. Sebentar, cuma 10 menit. Saya bilang gitu. Karena saya juga enggak enak juga. Kenapa? Oh, ini rumahnya dia. Saya 10 menit ditunggu, saya terpaksa enggak pulang. Saya tunggu, saya makan, minumnya. Saya itu berdoa. Saya selesai, semua duduk diam, lucu sudah 6. Diam, perempuan semua saya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, berdoa. Cahaya kemudian memperlengkapi. Nah itu. Jadi pola kerja menjadi murid itu ganda sudah. Saya sudah jadi murid, ada terang 1. Dan itu keluarga saudara 2. Nanti pekerjaan saudara 3, teman saudara 4. Bayangkan saudara, berapa terang yang berganda-ganda itu. Amin. Apakah kita tidak punya kerinduan seperti itu? Mau kan?
Jadilah kamu terang, jadilah kamu murid Tuhan, supaya seluruh keluargamu itu dimenangkan. Jadi beban berat kita itu ringan bersama Tuhan. Amin. Itulah kesaksian yang kita mau, supaya burung merpati itu tanda roh Allah itu bekerja di tengah-tengah pikiran kita, hidup kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Akhirnya semuanya menjadi nyata dan indah di pemandangan Allah. Kemudian kita lihat yang terakhir di sini, saudara. Mengapa saya memakai salib atau Kristus di dalam salib Tuhan? Ya, di sini dikatakan berada dalam pelukan Tuhan. Berada dalam pelukan Tuhan itu bukan Tuhan memeluk gitu seperti logika. Pelukan itu adalah penyertaan. Jangan lupa, penyertaan. Ketika Anda terluka, nah perhatikan, ketika kamu menghadapi masalah yang tidak ada jalan keluarnya, ketika Anda merasa kesepian, sudah merasa bahwa tidak ada orang yang tahu keadaan saudara, rasanya kita ditinggalkan semuanya, saudara, biarkan Tuhan membuai Anda. Maksudnya, biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang ikut campur tangan, menghibur Anda, meyakinkan Anda akan kekuatan dan kasih-Nya yang cukup untuk kita. Amin. Jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Cintanya Tuhan tidak terbatas. Saya kesaksian, saudara, kaki saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Coba saya bilang gini, Tuhan, saya itu mau pelayanan. Saya tidak tahu. Obat dokter sudah saya minum, tapi rasanya kok ada kemajuan. Ada, tapi nanti habis obatnya sakit lagi. Akhirnya saya bilang ada seseorang juga kasih saya obat kayak jamu gitu Cina. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini kah obatnya? Tuhan bilang memang itu seperti ginseng. Jadi kamu mesti butuh itu. Jadi butuh sesuatu karena postur otot tubuhmu itu lemah karena sering berdiri, sering jalan. Ya memang Tuhan, dan umurmu bertambah. Minum ini, setiap kali minum, suatu hari habis gitu. Saya bingung, Tuhan apa yang saya lakukan? No, saya tidak minum satu hari sudah kayak, bukan loyo, kayak sakit kembali gitu. Tapi Tuhan bilang, itu bukan sakit anak, itu memorimu. Nah perhatikan, jadi kalau kita sudah biasa menggok ke sana, pelanggaran ke sana, kita sudah dipulihkan sama Tuhan, terus suatu saat kita kendor sedikit, tidak minum obat sedikit, itu mulai pikiran kita berjalan. Waduh, aku tidak bisa jalan lagi, tidak apa-apa. Pikiran jadi kayak gitu. Nah akhirnya kan itu memorimu yang menempel, kamu tidak bisa jalan. Tak apa-apa, dimulai mengalir aja. Hanya saya minum itu saya doa, Tuhan, ini obat datang dari Engkau, karena obatnya habis. Tak taruh di depan ini. Saya bilang, Tuhan obatnya habis, Tuhan sucikan dengan darahmu. Saya minum, saya tidak ada apa-apa. Hari itu saya pelayanan, hari itu juga saya mendapat. Tuhan baik. Sehingga saya punya itu. Dan saya tahu Tuhan sangat mencintai kita. Amin. Dia perhatikan saya. Hingga saya semalam bisa tidur, beberapa malam tidur. Barulah tadi pun masuk sana. Ayo kamu ke sana. Saya bilang, Tuhan, apakah ini waktunya saya pelayanan? Tuhan bilang, ya. Baik, saya akan layani. Tuhan buktikan sudah. Hari demi hari, jadikan saya kuat. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya sendiri. Dia cinta saya, dan Tuhan juga cinta saudara. Asal saudara masuk di dalam jalan salib, walaupun kita jauh di mata saudara, tapi Tuhan melekat di dalam hati kita. Amin. Tuhan ingin kita menjadi satu arah di tujuan yang benar, yaitu salib itu. Amin. Kita harus mengucapkan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, aku selalu ada di pihakmu. Ketika kamu masuk dalam kebenaranku, kamu akan lihat cahayaku di atas itu. Nah, hari ini kita akan perjamuan suci. Saudara, tubuh dan darah Tuhan itu sakral. Bukan sakti, tapi ada satu kuasa yang besar di mana kita tahu benar bahwa anak Allah turun ke dunia, dia bagikan hidupnya, yaitu tubuhnya dan kehidupannya, yaitu darahnya mengalir. Ada mukjizat terjadi. Saya pernah kan, saya dengar ada seorang wanita yang kusta, dia datang, ternyata Tuhan dihakimi sampai dia putus asa, tapi dia tetap mengimani. Nah ini, dia tetap mengimani bahwa jalan salib itu adalah kesembuhan buat dia. Hingga akhirnya pada waktu Tuhan Yesus
betul-betul disalib, darahnya mengalir, hujan, airan ahojisi. Air itu mengalir, darahnya ikut. Perempuan itu melihat dan dia ambil itu, mukanya disiramkan, sembuh saudara. Itu kuasa Tuhan. Jadi hari ini kita menerima siraman darah Tuhan. Kita terima tubuh Kristus. Buka hati. Amin. Terima Tuhan, aku siap menjadi muridmu. Amin. Seorang murid tidak harus sepenuhnya ikut Budi, tidak. Tapi sepenuhnya ikut